Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prena Manda Putri dengan NIM 2021 11 01 00 13. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari tugas e-bisnis pertemuan 6. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu 1. Sebutkan definisi dari bisnis to consumer. Yang kedua, apa saja karakteristik bisnis to consumer. Yang ketiga, apa saja aktivitas bisnis to consumer. Yang keempat, sebutkan layanan-layanan bisnis to consumer kepada customer. Yang pertama yaitu definisi dari business to consumer B2C. Yang pertama yaitu business to consumer B2C adalah suatu proses bisnis di mana penjualan atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya, konsumen. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara mengaksesnya melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjual. Kedua, menurut Muni Fuadi, B2C merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Yang ketiga, sedangkan menurut Ono W. Purbo, B2C juga dapat diartikan mekanisme toko online electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Yang keempat, B2C merupakan kependekan dari business to consumer yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Yang kelima, business to consumer adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Selanjutnya yaitu karakteristik business to consumer B2C. Yang pertama yaitu terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permintaan atau on demand. Consumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau consumer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing bisnis atau bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Yang kelima, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Yang keenam, nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Selanjutnya yaitu aktivitas business to consumer atau B2C. Yang pertama yaitu promosi. Sampai pada tahun 2004, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet sampai sebesar 8%. Keuntungan dari promosi yaitu yang pertama interaktif, user memegang kendali. Yang kedua, lebih fokus. Yang ketiga, berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Kerugian dari promosi yaitu yang pertama, masih kalah efektif dengan banner besar di koran. Yang kedua, user yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua yaitu ordering. Situs dengan tipe commerce oriented menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database, produk, pemesanan sampai pengiriman. Prinsip dari ordering adalah 3C, yaitu yang pertama content oriented, contohnya situs-situs universitas. Yang kedua commerce oriented, contohnya amazon.com. Yang ketiga community oriented, contohnya kaskus.us. Selanjutnya yang ketiga delivery. Pengiriman dibagi dua jenis, yaitu yang pertama, pengiriman dapat melalui internet seperti menggunakan software, e-book, dan multimedia. Yang kedua, pengiriman secara fisik, contohnya CD atau DVD, buku, kaset, atau videotape. Yang keempat, after sales service. After sales service dapat melalui email, internet, messenger, bulletin, board, atau forum. Selain itu, after sales service menggunakan berbagai teknologi terbaru seperti CRM, data mining, tool, sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis telepon.
Selanjutnya yaitu layanan-layanan business to consumer B2C kepada customer. Yang pertama yaitu memuat contoh produk yang dijual beserta informasi-informasinya. Yang kedua, melakukan transaksi penjualan barang. Yang ketiga, melakukan transaksi pembayaran barang. Yang keempat, melakukan transaksi pengiriman barang. Yang kelima, membuat berita-berita terbaru tentang produk. Yang keenam, menginformasikan lokasi penjualan dan pelayanan. Dan yang ketujuh, memberikan servis secara lengkap. Itu tadi tanggapan atau jawaban saya mengenai pertanyaan tugas e-bisnis pertemuan 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.